Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bahkan siapapun yang tertidur dengan mengakhiri nama Allah, misalnya orang itu tertidur menyebut nama Allah, subhanallah, 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 lalu dia tertidur. Saat dia tertidur, Allah hitung dia sedang bertasbih selama dia tertidur. Dengan segala kesibukan di dunia, mulai dari pagi hari, siang, sore hingga malam hari, membutuhkan istirahat bagi tubuhnya. Tidur adalah solusi yang paling tepat untuk mengistirahatkan otak. Dengan tidur, manusia mengalami proses yang sangat penting bagi manusia. Karena dalam tidur terjadi proses pemulihan. Proses ini bermanfaat mengembalikan kondisi seseorang pada keadaan semula. Dengan begitu, tubuh yang tadinya mengalami kelelahan akan menjadi segar kembali. Inilah salah satu hikmah penciptaan siang dan malam. Allah ciptakan siang bagi manusia untuk bertebaran di muka bumi ini, guna menebar kebaikan. Dan Allah ciptakan malam untuk manusia agar bisa beristirahat dari segala aktivitas yang dilakukan di siang hari. Kenapa kita harus tidur? Ternyata tidur itu adalah sebuah proses pemulihan seluruh jaringan tubuh. Dari kepala sampai kaki. Bahkan bukan hanya tubuh, tapi jiwa, rasa, rasio, ruh pun istirahat. Nah, pada saat tidur itu terjadi pemulihan sel-sel di seluruh tubuh. Makanya tidur itu penting buat semua manusia. Sebagian orang hanya merasa tidur itu hanya mengisi ruang dan waktu. Padahal tidur itu sama pentingnya seperti makan, seperti bekerja. Nah, jadi tidur adalah proses yang sangat penting. Aktivitas tidur begitu personal, sebab berbeda pada tiap individu. Tidur seseorang dipengaruhi oleh usia, pekerjaan, serta temperamen. Yang cukup mencengangkan adalah fakta bahwa ternyata orang yang beraktivitas dengan otak memerlukan tidur yang lebih banyak dari orang yang beraktivitas dengan fisik. Subhanallah, kita bahagia dan senang sekali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena juga telah mengirimkan seorang Nabi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jelas dalam Al-Quran uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Rasulullah memberikan contoh yang paling baik. Di antaranya, subhanallah, Rasulullah tidak pernah tidur terlalu malam, namun menyegerakan untuk tertidur. Kenapa? Karena di tengah malam beliau harus bangun dan terus sampai azan subuh atau sebelum menjelang subuh. Tidur mempengaruhi metabolisme tubuh dan merangsang daya kemampuan manusia. Maka tak heran jika para ahli kesehatan mengatakan bahwa tidur terlalu lama tidaklah sehat. Hal tersebut karena tubuh kita menyerap, mengasimilasi limbah dan udara kotor kembali, sehingga ketika terjaga badan justru terasa lesu. Para ahli menyarankan untuk menata selang-selang atau periode aktivitas dan istirahat dalam durasi yang lebih pendek. Contoh terbaik dari metode ini adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur terlalu malam, lalu bangun beberapa saat setelah lewat tengah malam untuk melakukan sholat tahajud. Kemudian esok hari ketika menjelang tengah hari, beliau tidur sejenak. Dalam sebuah riwayat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperkirakan 1 jam ataupun diperkirakan 40 menit sebelum azan subuh tidur sejenak dengan cara tertidurnya dengan berbantalkan tangan. Iya, jadi tertidur namun berbantalkan tangan, hanya sekedar beberapa menit mendengar azan, beliau kembali bangun. Mungkin tidurnya hanya 10 ataupun 1/4 jam. Setelah itu terdengarlah azan subuh.
Setelah adzan subuh, beliau Rasulullah SAW melakukan aktivitasnya, dan di tengah siang ataupun pada siang hari ada yang disebut dengan tidur qailulah. Itulah yang dikerjakan Rasulullah SAW. Tidur qailulah diperkirakan 1 jam atau 45 menit sebelum zuhur, ataupun tidur sejenak setelah sholat zuhur, kira-kira hanya setengah jam beliau tertidur. Inilah tidur qailulah. Dan Rasulullah menyampaikan secara tidak langsung, sesungguhnya tidur ini adalah kebutuhan bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihat contohnya bagaimana Rasulullah SAW tertidur dengan waktu-waktu yang terbiasa Rasulullah dilakukan. Berbaring atau merebahkan diri di atas kasur bisa dengan posisi telungkup atau telentang, menghadap ke kiri atau menghadap nyamping ke kanan. Dalam segi kedokteran, ada posisi tidur yang dianjurkan dan dirasa ideal bagi fungsi organ-organ tubuh. Menurut dunia kedokteran, tidur pada sisi kiri badan, yaitu menghadap ke sebelah kiri, dianggap berbahaya. Karena organ-organ bisa menghimpit jantung, sehingga sirkulasi darah terganggu dan mengurangi pasokan darah ke otak. Kebanyakan orang tidur itu miring kiri atau terlentang atau tengkurap atau miring kanan. Tidur yang dianjurkan yang paling baik adalah miring kanan. Apa yang terjadi kalau kita tidur miring kiri? Kita tahu bahwa jantung itu ada di dada sebelah kiri. Dan ketika kita tidur miring kiri, maka jantung itu akan tertekan. Kalau tertekan berarti geraknya tidak sempurna, tidak maksimal. Kalau tidak maksimal, akhirnya distribusi oksigen, distribusi darah tidak mengalir dengan baik. Apa yang terjadi? Sehingga proses metabolisme, proses pemulihan yang harusnya terjadi pada orang tidur tidak berjalan secara maksimal. Sehingga orang yang tidurnya miring kiri tentunya akan merugi. Posisi tidur tengkurap pun tidak dianjurkan dalam segi kedokteran. Seorang peneliti Australia menemukan adanya peningkatan persentase kematian mendadak pada anak-anak yang terbiasa tidur telungkup. Bahkan jumlahnya mencapai 3 kali lipat dibanding anak-anak yang biasa tidur miring ke kiri atau ke sebelah kanan. Majalah Times juga pernah memuat hasil riset di Inggris mengenai hal yang sama. Riset ini menegaskan adanya peningkatan persentase kematian mendadak pada anak-anak yang tidur telungkup. Sesungguhnya posisi tidur yang seperti apakah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah? Ternyata Rasulullah SAW melarang kita untuk apa? Melarang kita untuk tidur dalam keadaan tengkurap. Tidur adalah salah satu kebutuhan terpenting bagi tubuh dan jiwa kita, sekaligus merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ternilai. Sayangnya tidak semua orang mengerti bagaimana cara tidur yang berkualitas tinggi, seperti halnya Rasulullah SAW. Dari Tahfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, salah seorang di antara ashabus syufah, para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, berkata, "Aku tidur di masjid pada akhir malam. Kemudian ada orang yang mendatangiku sedangkan aku tidur dengan posisi tengkurap. Dan berkata, bangunlah dari tengkurapmu. Karena tidur yang demikian adalah tidurnya orang-orang yang dimurkai Allah. Kemudian aku angkat kepalaku. Maka ketika aku lihat ia adalah Nabi SAW, maka aku pun kemudian bangkit." Dalam riwayat Ibnu Majah dengan lafaz, "Ada apa denganmu sehingga tidur dengan posisi seperti ini?" atau tengkurap. Tidur seperti ini adalah tidurnya orang yang dibenci atau dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengutus utusannya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini pun yang telah mengajarkan kita dan membimbing kita sampai bagaimana caranya tidur. Rasulullah SAW diajarkannya. Subhanallah. Apa yang terjadi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kata-kata yang indah dan kata-kata yang sangat luar biasa sekali. Ternyata Rasulullah SAW melarang kita untuk apa? Melarang kita untuk tidur dalam keadaan tengkurap ataupun telengkup. Bahkan di dalam Ibnu Majah mengatakan Rasulullah, "Fa inna hadhihi dij'atun min ahlin nar." Sesungguhnya tidur telengkup seperti ini adalah tidurnya ahli neraka. Ilmu kedokteran modern telah membuktikan bahwa memang tidur tengkurap berbahaya.
apalagi tidurnya pulas dan lama. Karena saat tidur tengkurap, otomatis otot dada, otot pernafasan kita tidak dapat mengembangkan dada dengan baik dan maksimal, sehingga aliran oksigen menjadi lebih sedikit dan bisa berakibat menjadi sesak nafas. Bagaimana dengan posisi tidur tengkurap? Kita tahu kalau tidur tengkurap, yang terjadi adalah dada akan ditekan oleh badan. Karena dada ini tertekan, sehingga paru-paru tidak bisa mengembang dengan baik. Nah, karena paru-paru tidak bisa mengembang dengan baik, asupan oksigen juga berkurang, sehingga kualitas tidur kita pun berkurang. Sehingga terjadi kekurangan oksigen atau dikenal namanya istilahnya hipoksia. Ini akan mengganggu proses tidur. Makanya orang bisa saja mimpi buruk atau tidurnya gelisah karena kebutuhan oksigennya berkurang. Posisi tidur terbaik menurut riset ilmiah adalah dengan bertumpu pada sisi kanan tubuh atau menghadap ke sebelah kanan. Fakta yang telah diuji melalui riset medis modern ini bersesuaian dengan anjuran Rasulullah SAW dalam sunnah, jauh sebelum era riset dan teknologi seperti sekarang. Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pengikut beliau untuk tidur berbaring pada sisi badan bagian kanan. Dalam sunnah, posisi tidur diusahakan agar kepala menghadap ke utara dan kaki mengarah ke selatan, sehingga tubuh tidak menolak arus medan magnet konstan mengaliri sekujur tubuh dari kutub magnetik utara menuju ke selatan dan berpengaruh baik terhadap sistem saraf kita. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Subhanallah, dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah pun menyampaikan kepada kita bagaimana sebaiknya kita tertidur. Dan ini pasti dinilai untuk kesehatan yang akan baik bagi siapapun yang melaksanakannya. Rasulullah SAW dalam hadisnya dengan mengatakan, "Idza awa ila firashihi fanama ala syiqqil aiman." Rasulullah SAW apabila beliau ingin tidur, maka dia ini dalam posisi tidur nama ala syiqqil aiman, bagian kanannya berada diposisikan bawah ataupun rusuk sebelah kanan di bawah disimpannya. Itulah Rasulullah SAW saat beliau akan tidur dengan menghadap ke kiblat, dan dalam beberapa riwayat lain menyimpan tangan kanannya ala khaddil aiman, disimpan seperti ini. Itulah tidur Rasulullah SAW. Lihat, ternyata tidak mungkin Rasulullah SAW memberikan satu nasihat, contoh tidur miring ke sebelah kanan, kecuali pasti ada hikmah di balik itu. Subhanallah, fakta ini telah diuji melalui riset medis modern yang panjang untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam yang berkualitas wahyu. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pengikut beliau untuk tidur berbaring pada sisi bagian kanan. Anjuran dari Rasulullah SAW, sebelum tertidur wudulah, lalu sholatlah witir, selanjutnya tidurlah ala syiqqil aiman, dengan bagian kanan di bawah. Alangkah beruntungnya seorang muslim. Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan amalan-amalan yang bernilai ibadah yang bisa dilakukan pada setiap keadaan dalam berbagai aktivitas kesehariannya, sehingga sangat banyak kesempatan untuk meraih pahala. Salah satu di antaranya adalah ketika seorang muslim hendak tidur. Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan banyak amalan ringan sebelum tidur, yang apabila amalan tersebut dilakukan akan bernilai pahala di sisi Allah. Aktivitas tidur tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Terkadang rasa kantuk sangat mengganggu aktivitas manusia. Akan tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan sebuah kenikmatan dengan memberikan kita rasa kantuk tersebut. Mungkin kita sebagai manusia sudah terbiasa dengan aktivitas tidur karena sudah menjadi bagian dari rutinitas kita. Namun betapa kita sebenarnya tidak mengetahui apa makna di balik aktivitas ini. Allah telah menyatakan dalam surat Al-Furqan ayat 47, Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Bahkan menurut survei, sebagian besar manusia menghabiskan sepertiga dari waktu hidupnya dengan tidur.
Namun bagaimanakah pengertian tidur ini dipandang dari sisi agama? Dan mengapa pula Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita berdoa sebelum tidur? Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Anjuran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum tertidur wudulah, lalu sholatlah, witir. Selanjutnya tidurlah ala syakil aiman, dengan bagian kanan di bawah. Selanjutnya Allahu Akbar, membaca doa-doa yang telah disyariatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila orang itu telah melakukan hal tersebut, saat dia tidur, ruhnya keluar, wa huwa sajidun inda arsyillah. Ruhnya sujud di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhnya sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut telah diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang jiwa orang-orang di waktu tidurnya, sebagaimana memegang jiwa-jiwa orang yang telah mati. Kemudian dia melepaskan jiwa-jiwa orang yang tidur sampai waktu yang ditentukan atau sakratul maut. Jelas sekali bahwa tidur bukan hanya aktivitas jasadiah semata, akan tetapi tidur adalah aktivitas manusia yang melibatkan antara hidup dan mati. Itulah alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita memperbanyak istighfar dan memohon ampun di waktu petang. Karena kita tidak pernah tahu apakah setelah tidur ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangun di esok hari. Ternyata orang yang dalam keadaan tidur, hakikatnya bukan berarti orang itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dianjurkan sebelum orang itu tertidur, sebutlah nama Allah yang banyak. Bahkan siapapun yang tertidur dengan mengakhiri nama Allah, misalnya orang itu tertidur menyebut nama Allah, subhanallah, 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 lalu dia tertidur. Saat dia tertidur, Allah hitung dia sedang bertasbih selama dia tertidur. Allahu Akbar. Bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan sebelum tidur ini takarrub kepada Allah, karena tidak mustahil orang bisa saja dicabut nyawanya saat dia tertidur. Subhanallah. Sungguh luar biasa mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita berbagai adab yang baik untuk dicontoh. Amalkanlah adab tidur yang dianjurkan oleh Rasul, sehingga kita pun bisa meraih barokahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, satu hal yang perlu kita renungkan. Karena apa? Karena yang namanya unta ini binatang yang terkenal, kalau seandainya bisa dikatakan adalah kapalnya padang pasir. Ini adalah unta.